Siapa yang tak mengenal nama Kratos? Dalam mitologi Yunani, ia dikenal sebagai dewa kekuatan dan kekuasaan. Akan tetapi, di dalam game terkenal yang bernama God of War, ia adalah tokoh fiksi yang terkenal dan disebut sebagai dewa perang paling kejam pada zaman dahulu. Kehidupannya pun masih belum jelas karena dalam masalah dan bertentangan pendapat dengan dewa-dewi lainnya. Lalu, bagaimanakah jika kita semua mengenal lebih dekat dengan sosok Kratos ini? Kali ini gue akan memberitahukan kepada kalian fakta-fakta mengenai Kratos. Jika kalian penasaran, yuk saksikan terus videonya setelah yang satu ini. You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. And Kratos adalah seorang kapten pasukan Spartan yang menanjak karir dengan cepat. Awalnya ia hanya memiliki 50 pasukan di bawah komandonya. Kemudian jumlah tersebut berkembang menjadi ribuan pasukan. Setelah menjadi jenderal, ia banyak memenangkan peperangan. Saat itu juga ia banyak memperoleh harta rampasan maupun harta karun dalam petualangannya menjadi seorang jenderal pasukan Sparta. Seiring pengalamannya dalam berperang, Kratos menjadi manusia yang brutal dan haus akan peperangan. Hanya istrinya yang berani menanyakan motif dan tujuannya tersebut. Tetapi ia menjawabnya bahwa itu semua demi kejayaan kebangsaan Sparta. Kemudian istrinya menyangkal Kratos dan ia mengatakan bahwa Kratos melakukan tersebut demi ambisi Kratos sendiri dalam kegemarannya untuk berperang. Pada suatu masa, pasukan Sparta berperang dengan bangsa barbar dari timur yang terkenal karena keganasan dan kebiadaban mereka. Pasukan Sparta kalah secara jumlah dan kekuatan pasukan. Hal ini merupakan kekalahan terpahit yang dialami Kratos selama berperang. Pada saat terdesak, akan dibunuh oleh pemimpin pasukan barbar. Kratos berteriak memohon bantuan Ares, sang dewa perang. Kratos akan berjanji menjadi pelayan Ares jika ia diberikan bantuan untuk mengalahkan musuhnya dalam peperangan tersebut. Ares mengabulkan permohonan Kratos dan Ares memberi sepasang senjata Blades of Clash. Dengan bantuan tersebut, Kratos menebas putus kepala sang pemimpin pasukan barbar dengan menggunakan senjata pemberian Ares tersebut. Kratos melayani Ares dengan setia. Ia meneror setiap daerah dan membuat kekacauan dengan mengatasnamakan Ares sang dewa perang. Tanpa diketahui Kratos, Ares menjebaknya untuk membantai keluarganya sendiri di sebuah kuil yang terdapat di desa yang penduduknya adalah para pengikut Athena. Pada saat menyadari bahwa ia telah membantai istri dan putri tercintanya, saat itu juga ia mengutuk kelicikan Ares dan mengatakan bahwa ia berhenti menjadi pelayan sang dewa perang. Kemudian Kratos meninggalkan jenazah keluarganya tersebut di kuil pemuja Athena yang juga tempat ia membantai keluarga tanpa disengaja. Di depan kuil yang terbakar tersebut, Kratos dihukum dan aksi brutalnya tersebut. Sekujur tubuhnya diselimuti abu keluarganya yang terbakar dan membuat kulit Kratos putih sepucat bulan purnama. Saat itulah ia dikenal dengan Ghost of Sparta atau biasa disebut dengan hantu Sparta. Setelah kejadian pembantaian keluarganya yang dilakukan oleh dirinya, Kratos dihantui oleh kenangan dan mimpi buruk. Itu membuat jiwa dan pikirannya tertekan secara kondisi batin yang kacau balau. Ia lalu meninggalkan Sparta dan berpetualang ke seluruh penjuru Yunani demi mencari sebuah tempat di Laut Aegea yang dapat menenteramkan kondisi jiwa dan pikirannya. Atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, demi memperoleh ketentraman dengan dihapusnya kenangan dan mimpi buruk tersebut, ia bersedia menjadi pengikut dan pelayan dewa-dewi Olympus selain Ares. Bagi manusia, Kratos digambarkan sebagai simbol kekejaman dan keegoisan. Ia dijauhi dan dibenci oleh setiap manusia. Bahkan manusia lebih rela mati daripada ditolong oleh Kratos. Ghost of Sparta adalah panggilan bagi Kratos setiap ia dilihat oleh setiap orang. Sejak kematian istri dan putrinya selama 10 tahun, Kratos telah menjadi pengikut dan pesuruh dewa-dewi Olympus. Bagaimanapun juga, ia menyimpan dendam yang membara untuk Ares. Pada akhir cerita God of War, yang pertama, pada saat Ares menemui ajalnya di tangan Kratos,
Ares mengatakan bahwa ia melakukan semua itu untuk menjadikan Kratos sebagai seorang petarung yang kuat dan terhebat di dunia. Keren juga ya sob, kisah dewa kematian dari Kratos. Ini saja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.